Om Swastiastu, kami dari kelompok 1 akan membawakan materi tentang pengenalan pasar modal. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Dewa Ayu Kiara Oktaviani dengan NPM 247. Yang nomor 2 ada Putu Dinda Sasta Sawitri dengan NPM 152. Yang ketiga ada Ikomang Ayu Triana Dewi dengan NPM 336. Yang keempat ada Igede Abinanda dengan NPM 116. Yang kelima ada Nyoman Yoga Sedana dengan NPM 315. Dan yang terakhir ada Maria Jene Francilia Seda dengan NPM 186. Baik, saya akan membawakan materi yang pertama, yaitu pengertian pasar modal. Pasar modal adalah pasar keuangan untuk dana-dana jangka panjang dan merupakan pasar yang kontrak. Dan dana jangka panjang adalah dana yang jatuh temponya lebih dari 1 tahun. Pasar modal dalam arti yang sempit adalah suatu tempat dalam pengertian fisik yang terorganisasi, tempat efek-efek diperdagangkan yang disebut bursa efek. Perkenalkan, nama saya Inyoman Yoga Sedana, NPM 315. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Selanjutnya yaitu pasar modal Indonesia. Sejarah pasar modal Indonesia. Secara historis, pasar modal telah hadir jauh sebelum Indonesia merdeka. Pasar modal atau bursa efek telah hadir sejak zaman kolonial Belanda dan tepatnya pada tahun 1912 di Batavia. Pasar modal ketika itu didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda untuk kepentingan pemerintah kolonial atau VOC. Meskipun pasar modal telah ada sejak tahun 1912, perkembangan dan pertumbuhan pasar modal tidak berjalan seperti yang diharapkan. Bahkan pada beberapa periode, kegiatan pasar modal mengalami kevakuman. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, seperti Perang Dunia ke-1 dan ke-2, perpindahan kekuasaan dari pemerintahan kolonial kepada pemerintahan Republik Indonesia, dan berbagai kondisi yang menyebabkan operasi bursa efek tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Pemerintahan Republik Indonesia mengaktifkan kembali pasar modal pada tahun 1977, dan beberapa tahun kemudian pasar modal mengalami pertumbuhan seiring dengan berbagai insentif dan regulasi yang dikeluarkan pemerintah. Perkenalkan, nama saya Nikoma Ayu Triana Dewi, NPM 336. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Saya akan membawakan fungsi ekonomi dari pasar modal. Yang pertama ada fungsi tabungan. Pasar modal bertindak sebagai wadah tempat seorang menginvestasikan modalnya untuk keuntungan jangka panjang. Yang kedua, fungsi kekayaan. Penyimpanan uang atau modal di pasar modal terbilang lebih aman dibanding menyimpan uang di bank sebab tidak mengalami depresiasi. Yang ketiga ada fungsi likuiditas. Kekayaan yang diinvestasikan dalam pasar modal dapat dicairkan dengan risiko yang lebih kecil. Selain itu, pasar modal menyediakan fasilitas untuk memindahkan dan dari lender ke borrower dengan menginvestasikan kelebihan dana yang dimilikinya. Lenders mengharapkan imbalan dari penyerahan dan tersebut. Dari sisi borrowers, adanya dana dari pihak luar menginginkan dilakukan investasi tanpa harus menunggu dana hasil informasi perusahaan. Proses ini diharapkan akan menjadi peningkatan produksi yang secara keseluruhan akan meningkatkan kemakmuran. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya. Perkenalkan, nama saya Putu Dinda Sastra Saputri, NPM 152. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Peran dan manfaat pasar modal. Yang pertama, manfaat pasar modal dibagi menjadi 3, yaitu manfaat bagi investor, manfaat bagi emiten atau perusahaan, dan manfaat bagi pemerintahan dan masyarakat. Peran pasar modal dalam perekonomian nasional antara lain, yang pertama, lembaga intermediasi atau lembaga perantara keuangan selain bank. Yang kedua, memungkinkan para pemodal berpartisipasi pada kegiatan bisnis yang menguntungkan atau investasi. Yang ketiga, memungkinkan kegiatan bisnis mendapat dana dari pihak luar dalam rangka perluasan usaha atau ekspansi. Yang keempat, memungkinkan kegiatan bisnis untuk memisahkan operasi bisnis dan ekonomi dari kegiatan keuangan.
Yang kelima, memungkinkan para pemegang surat berharga memperoleh likuiditas dengan cara menjual surat berharga yang dimiliki kepada pihak lain. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Dewa Yukiara Oktavani, NPM 247 akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pasar modal. Yang pertama ada penawaran sekuritas. Hal ini berarti harus banyak perusahaan yang bersedia menerbitkan sekuritas atau surat-surat berharga di pasar modal. Yang kedua yaitu permintaan sekuritas. Hal ini berarti bahwa harus terdapat anggota masyarakat yang memiliki jumlah dana yang cukup besar untuk dipergunakan membeli sekuritas-sekuritas yang ditawarkan. Yang ketiga yaitu kondisi politik dan ekonomi. Faktor ini akhirnya akan mempengaruhi permintaan dan penawaran surat berharga. Yang keempat yaitu masalah hukum dan peraturan pembeli sekuritas. Pada dasarnya mengandalkan diri pada informasi yang disediakan oleh perusahaan-perusahaan yang menerbitkan sekuritas. Yang kelima yaitu lembaga pengatur dan pengawas pasar modal. Mereka sangat berperan di dalam mengawasi dan mengatur diselenggarakannya pasar modal. Sekian presentasi dari saya. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan saya Maria Jane Francilia Seda, NPM 186. Yang terakhir kesimpulan, pasar modal Indonesia dalam perjalanannya mengalami beberapa kali guncangan yang hebat. Namun, dengan semakin membaiknya kondisi makroekonomi Indonesia, maka krisis tersebut dapat dilalui. Selanjutnya, pasar modal Indonesia memiliki peluang yang sangat besar menjadi pasar modal yang kuat dan tangguh dengan banyaknya kelas menengah Indonesia yang potensial untuk berinvestasi di pasar modal. Tantangannya adalah pengetahuan mereka masih minim terkait investasi di pasar modal, sehingga keterlibatan masyarakat Indonesia berinvestasi di pasar modal masih sangat rendah dibandingkan dengan negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami tutup dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om.